Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat malam, selamat datang di podcast pendidikan Al-Hidayah Media Part 1. Tentunya dengan satu tema perkembangan pendidikan yang ada di lembaga kami, yaitu Madrasah Hidayatul Mubtadi'in. Tempat ngobrol santai tapi berbobot tentunya. Hari ini kita akan bahas hal yang sangat menarik, di mana perkembangan pesantren di era modern itu sangat dibutuhkan. Mengingat pendidikan merupakan pondasi utama untuk mencetak kader pemuda yang tentunya bisa untuk menerjang di masa depan. Tentunya tidak hanya pemuda tersebut mampu bersaing dalam hal duniawi saja, tapi sekiranya pemuda tersebut itu tetap mempertahankan dalam syariat, akidah, tentunya tidak melenceng dari jalur ahli sunnah wal jamaah. Makanya dari itu, pada kesempatan edisi pertama kali ini, kami telah mengundang khusus salah satu orang yang mungkin sangat berperan. Tentunya di lembaga Hidayatul Mubtadi'in yang sangat banyak tentunya perubahan di tangan beliau. Kita hadir di sini bersama Ustadz Nanang Qasim SPD. Gimana Ustadz kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah wa syukurnya. Sekilas perlu kita ketahui dulu, Ustadz Nanang Qasim ini merupakan majelis keluarga di lembaga Hidayatul Mubtadi'in, dan juga beliau merupakan kepala pendidikan, bidang kependidikan di Yayasan Hidayatul Mubtadi'in An-Nawawi. Mengetahui biografi beliau sedikit, beliau merupakan putra dari pendiri Madrasah Hidayatul Mubtadi'in, dan beliau setelah menjalankan pendidikan atau menimba ilmu dimulai dari lembaga Hidayatul Mubtadi'in, lalu dilanjutkan di pondok pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul Jatiroto Lumajang. Dan setelah itu beliau melaksanakan tugas dan kembali ke Madrasah Hidayatul Mubtadi'in untuk mengembangkan amanah yang telah diberikan oleh pendiri tentunya Ustadz ya. Ya. Baik, kita mulai dari, saya ingin tahu sebenarnya Ustadz, memang berdirinya pesantren di sini tentunya ya, itu kan pasti ada latar belakangnya. Kenapa kok bisa almarhum Kiai Haji Nawawi bin Rifai ini kok ada inisiatif sebenarnya untuk mendirikan lembaga madrasah diniyah di sini? Itu latar belakangnya apa Ustaz? Ya cuma sekedar ya, karena pengalaman dari yang dulu-dulu yang dari sesepuh yang pernah ditanyakan dulu, pernah dapat tilas yang kemarin. Ya. Sebenarnya masalah untuk santri di sana itu memang sudah ada. Sebelum almarhum Kiai Haji Nawawi ini keluarga di sana, memang sudah ada yang sudah dirintis oleh Kiai Haji Baihaqi. Oh, berarti ya, sebelum Kiai Haji Nawawi ini mendirikan madrasah diniyah, berarti memang sudah ada lembaga yang dirintis oleh Kiai Haji Baihaqi. Kiai Haji Baihaqi. Cuma Kiai Baihaqi ini cuma programnya cuma ngaji saja, ngaji malam saja, nggak ada program siang ngaji sekolah nggak. Berarti itu hanya sebatas pendidikan seperti majelis Al-Quran gitu. Iya, dikatakanlah sekarang TPQ lah. Oh iya. TPQ. Kira-kira pendirian beliau itu tahun berapa Ustaz? Ya Mas, saya kurang jelas, tapi kalau perkiraannya itu 80-an sudah. Sekitar tahun 80-an. Iya. Sekitar 80-an. Dan dia kan hijrah dari pertamanya kan dari masjid Sumberanyar, ya, hijrah ke sana. Setelah berapa tahun lah dari Sumberanyar langsung ke namanya di sana dulu dusunnya itu Jebau. Jebau. Ya. Oh, berarti tidak langsung berdiri di sini ya? Enggak.
Berarti... langsung di sini. Pertamanya itu di Cepou. Nah, di Cepou beberapa tahun langsung pindah sini, ada kendala lah. Nah, di sana berapa ya? Perkiraan 15-an tahun lah. Cukup lama termasuk 15-an tahun di sana. Setelah 15-an tahun, kemudian Kiai Haji Nawawi lah datang ke sana, mempersunting lah anaknya Kiai Haji Baihaqi. Waktu itu perkiraan umur 15 menginjak 15 lah, 14 lah. Nah. Ya sebenarnya yang pindah dari dusun Cepou, yang pindah ke dusun Tuara ini alasannya apa ya? Sebenarnya apa ada faktor internal atau ada faktor eksternal yang menyebabkan pindah di dusun Tuara? Ya faktor lingkungan eksternalnya itu, karena ada ada kendala banjir setiap. Karena banjir gitu. Iya, karena banjir. Berarti di sana dekat dengan sungai berarti ya? Iya memang. Nggak jauh, perkiraan 30 meteran dari itu kalau sungai. Kalau dulu sungai di sana itu besar. Lebarnya itu perkiraan lah 20 meteran kalau dulu. Sungainya itu. Makanya sana kalau di sana dikatakan Cepou karena memang airnya itu banyak dan juga sungainya memang di sana indah kalau dulu. Nah, kembali lagi ya tadi untuk santri yang kata sampean tadi yang tanya kenapa kok inisiatif untuk mendirikan. Nah, alasan maksudnya latar belakang kok bisa akhirnya Kiai Haji Nawawi ini memiliki alasan untuk kenapa harus saya mendirikan sebuah pesantren atau pendidikan madrasah diniyah. Kenapa itu? Ya karena semakin banyaknya santri dan mungkin dari beliau Kiai Haji Nawawi itu daripada ini santri cuma kegiatannya malam saja, alangkah lebih baiknya mau diadakan program seperti halnya sekolah-sekolah yang lain lah. Diadakan sekolah diniyah. Pertamanya ya memang itu karena adanya santri, makanya beliau ingin mengembangkan santri yang sudah ada untuk itu. Makanya inisiatif untuk mengadakan diniyah madrasah diniyah. Mulailah kajian-kajian kitab ada. Nah, setelah itu maksudnya ketika pesantren ini berdiri, apakah langsung menggunakan kurikulum seperti biasa berbentuk kelas atau itu ada kajian kitab seperti sekarang ini atau hanya sebatas satu kitab yang dikaji langsung kepada almarhum? Ya cuma seadanya. Katanya cuma seadanya. Seadanya. Kalau memang apalagi kalau murid-murid dulu kan gimana ya nggak sekarang milenialnya nggak seperti sekarang. Ya karena mungkin dulu juga ketika awal pendirian tenaga pengajar masih kurang. Masih minim juga ya. Kira-kira alumni yang masih ada nah dari generasi pertama yang masih ada, yang masih hidup, apakah masih? Ya masih ada. 1, 2, 3 masih ada. Masih ada alumni tapi sudah sepuh lah. Ya saya dengar juga katanya itu juga masuk generasi sekian sekitar. Tapi beliau juga masuk. Ya bukan yang pertama lah. Pertama ya yang di mana itu? Di Batuporo Timur itu ya. Bukan Batuporo. Liku-liku. Kola ya masuk Kola itu kan. Ya itu kan memang bukan generasi pertama tapi termasuk dari tahap awal gitu. Ya juga termasuk dia masuk ke sana lah sudah tertata rapi lah santri sudah ada banyak dan beliau juga faktornya beliau itu mengambil santri di sana karena beliau pernah mengajar ke sana. Pernah mengajar di mana? Batuporo, memang Batuporo. Apa namanya? Berarti selain di sana. Selain mengajar Pejeruan. Selain mengajar di sini juga mengajar di Pejeruan. Makanya. Ya kalau dulu bagaimana ya? Apa jalan kaki kan tidak ada kendaraan kalau dulu? Ya pertamanya awalnya ya jalan kaki. Ya karena mungkin dari santri-santrinya itu berinisiatif ingin menolong, meringankan lah beban dari Kiai Haji Nawawi yang selalu mengajar ke sana.
Makanya santri semuanya berinisiatif untuk membelikan kuda. Dulu dikasih kuda oleh santri-santri. Ya mungkin kalau dulu kuda itu sudah barang yang mewah ya Ustaz. Iya. Ya benar, memang sesuai dengan salah satu perkataan itu. Kalau sudah guru, kita sudah berguru pada seseorang dan memberikan ilmu, tidak ada yang bisa untuk menjadi ganti karena saking mahalnya ilmu kan gitu. Mungkin dulu itu yang jadi motivasi dari santri-santri beliau ya. Nah, setelah beliau pindah di Dusun Tuara, Ustaz, apakah langsung baik dari segi bangunan atau fasilitas, apakah langsung seperti yang sekarang ini? Kalau setelah pindah ke sini ya langsung bangunan memang. Tapi ya, bukan bangunan sekarang. Bukan berbentuk gedung gitu. Emang berbentuk gedung langsung. Langsung gedung. Langsung, ya. Tapi yang lama tetap dipindah. Kalau dulu yang lama itu sebelah utara. Ya. Tetap dipakai. Yang baru langsung bangun. Langsung bangun di tempat ini. Di tempat ini memang di sini. Ya. Langsung 6 lokal. Memang seperti biasa. Tapi kalau dulu bangunan dulu kan banyak yang natural lah. Seperti halnya semen itu kan nggak ada dulu, ya. Pakai kapur. Kapur ya. Iya, kapur putih dengan gersik, bukan yang sekarang kan pasir. Ya kalau gersik. Dulu kan ketika ada pembangunan kita cari pasir di sungai, di kali kan gitu. Natural semua, kebanyakan natural. Ya. Sampai batanya itu bata merah buatan sendiri. Nah, kalau dari segi kurikulum sekarang bagaimana? Maksudnya dari tingkatan pelajaran, dari macam-macam kitab itu bagaimana? Ya, semakin berkembangnya zaman lah, maka kurikulum semakin berubah saja. Berubah mulai dari pertamanya yang klasik, yang memang kalau kitab murni kitab seperti halnya Mutasor, Nahwi Sarwiyahnya seperti ada Imriti dulu, Nahul Wadih. Ya. Sekarang alhamdulillah pakai metode. Metode apa itu? Cepat namanya ya. Untuk Nahwiyah. Untuk Nahwiyah, Sarwiyahnya langsung digabung metode cepat. Alhamdulillah anak-anak banyak berhasil dari situ. Kenapa saya inisiatif seperti itu? Karena kalau pakai tetap kitab, karena di sini bukan pondok, karena tidak standby anak-anak di sini, saya saya analisa dari dulu saya ngajar, ya anak-anak ya gitu-gitu aja, karena tidak ada perkembangan, tidak ada perkembangan. Iya ada lah, cuma sekedar tahu. Alhamdulillah kalau sekarang pakai metode baca kitab cepat, ya semisal Amsilati, ya nggak jauh dari situ lah. Semisal, itu metodenya maksudnya apa? Sampian ikut pelatihan di luar atau program di luar atau membuat metode sendiri? Ya memang ikut pelatihan di luar, Al-Miftah, ya. Pelatihan Al-Miftah, tapi saya nggak sepenuhnya pakai Al-Miftah. Cuma saya banyak referensi yang mengambil dari Al-Miftah. Juga saya ambil referensi yang dari yang lain. Digabungkan semua. Digabungkan ya. Nah kalau sekarang Ustadz, kan kita bahas dari sistem pendidikan yang ada di madrasah dulu ya. Bagaimana menurut sampeyan di sini tentang dari segi fasilitas dulu? Apakah sudah memadai atau bagaimana dari segi fasilitas? Kalau masalah fasilitas, kalau menurut saya masih kurang ya. Masih kurang ya. Masih kurang, minim. Ya mungkin ke depannya kalau ada biaya, banyak rencana yang masih. Ya pasti. Kalau tempat pendidikan ya, kalau lembaga pendidikan itu memang yang sangat dibutuhkan memang fasilitas dulu ya. Iya memang. Karena kendala dari dana. Karena untuk menunjang kenyamanan dan ketenangan ketika pelaksanaan belajar tentunya. Iya. Apalagi sekarang kelas masih kurang banyak. Ya. Dari kelasnya juga dari tempat tidur anak-anak. Nah, alhamdulillah sekarang proses pembuatan pondok putri, tapi masih belum. Berarti rencana ini sudah ada proses pembangunan pondok pesantren berarti? Iya, pondok pesantren ya. Kalau nanti semuanya memadai baik dari pondok putri ataupun pondok putra, insya Allah mau dijadikan pondok. Kira-kira apakah sudah ada yang memondok di sini ya gitu, Ustaz?
Ya ada lah rencana Sudah kita, ada ya. ada. Sudah ada. Ya seperti Safa itu kan Iya. sudah statusnya Iya, mondok ya. statusnya mondok. Ya. Dan juga insya Allah kalau jadi nantinya ada juga katanya. Oh iya. Dari Semoga tetangga saja ya ini. ke depannya semakin bertambah juga Iya. semakin membanyak minat dari Ya sebetulnya warga. ya, kalau dulu itu ada, Memang ada ada ya. yang mondok tapi 1, 2, ya mungkin karena kendala itu Ya. tidak ada tempat. Ya memang tidak ada tempat khusus yang Dari untuk tahun 2000 berapa begitu memang ada yang mondok 1 dari Pontianak. ada. Dari Sampit ada. Dari Sampit, Ustaz. Dari Sampit ada. Jauh Dulu, termasuk ya. Iya. Dari Sampit. Dari Sampit perkiraan 2000 berapa begitu. Iya. Saya masih belum mondok. Ah. Yang ada di sini. Perkiraan 2005-an. Iya. 2005-an yang ada di sini. Apakah kedepannya ini ada rencana untuk meresmikan secara administrasi nah? Juga secara keatasan juga. Administrasi pemerintahan juga ingin mau diresmikan. Dan juga yang perlu kami ingin tahu lah Ustadz. Ya. Di sini kegiatannya seperti apa? Dalam waktu 24 jam itu seperti apa sistem kegiatannya itu? Ya. Dalam kegiatan di Yayasan Pendidikan Islam Hidayatul Muttaqin sini ada dua naungan, lembaga. Dua lembaga, yang pertama itu formal, yang kedua non formal. Yang mana keduanya tersebut lain kegiatan. Untuk formalnya itu pagi dari pokoknya pagi jam 7.30 sampai jam 11. Untuk formal itu. Ya, formal apa saja kalau yang ada di sini? Formal itu ada TK, ada SMP, ada MA. Berarti ada TK, SMP dan MA. Semuanya ini sudah atas nama milik sendiri ya? Iya, memang milik sendiri. Alhamdulillah ya, sudah ada perkembangan termasuk kita memiliki aset sendiri. Memang ya kita ada di naungan pesantren Ustaz ya. Cuma itu lembaga-lembaga formal itu juga butuh tentunya ya. Ya. Karena memang mengingat sekarang semuanya serba ijazah itu ya. Kalau semua pendidikan baik formal non formal itu butuh semua, walaupun yang dulu itu tetap butuh ya, karena kita hidup di dunia ya tetap butuh dunia ya. Ya tapi jangan kita menyampingkan akhiratnya, tetap yang utamakan akhirat. Kita sekolah formal tujuan untuk akhirat begitu. Kalau waktu untuk kegiatan diniyah itu jam berapa? Jam 2. Jam 2 siang. Setelah duhur. Nah, setelah duhur sampai jam 5. Jam 5 ya. Jam 5 break, istirahat. Ba'da maghrib ngaji lagi, ngaji Quran sampai ngaji kitab juga sampai jam 10. 10 malam. 10 malam. Tuh, kalau selain das 6, kalau das 6 itu sampai jam 11. Ya, berarti meskipun tarafnya kita masih madrasah diniyah lah. Tapi ini kan sudah untuk kegiatan sudah full termasuk ya. Alhamdulillah. Maksud itu bisa bersambung sampai pagi kegiatan itu? Apa cukup malam saja? Apakah pagi setelah? Pagi ada. Setelah subuh. Setelah subuh ada ngaji kitab. Juga sampai kembali ke kitab. Iya, jam 6:30. Oh berarti ini kegiatan full ya? Ya begitulah. Ya, termasuk perkembangan untuk siswa tidak ada waktu senggang untuk bersantai atau bermain-main saja. Ada hari Minggu, hari Jumat. Oh iya. Dan saya buat program seperti ini nggak langsung instan. Iya. Proses. Yang pertamanya ada ininya lagi. Karena kalau apalagi di waktu dulu orang tua masih nggak tahu paham. Kalau langsung padat, insya Allah mungkin nggak bisa. Iya. Ya tentunya dengan segala bentuk aktivitas atau kegiatan tiada tujuan lain kecuali untuk perkembangan para santri juga kan gitu Ustaz. Untuk kebaikan para santri tentunya tidak ada tujuan lain. Intinya bertahap. Dalam segi program yang di sini buat itu bertahap, yang pertamanya ini. Bahkan ada program-program yang gagal. Kalau yang sudah gagal diganti dengan program lain begitulah. Itu kan untuk program atau kegiatan inti ya. Lah sekarang kalau di sini misalkan
Itu untuk program ekstranya. Apa saja Ustadz untuk program ekstra di luar kewajiban sebagai, maksudnya kewajiban aktivitas yang wajib itu? Apa saja di sini kegiatannya? Untuk yang wajib. Ya maksudnya yang ekstra selain dari kegiatan yang tadi disampaikan dengan itu. Kegiatan-kegiatan selain pendidikan yang berbasis kitab, Iya. sekolah itu. Apa saja di sini programnya? Banyak. Ada program Mobile Living, ya. Ada apa ya? Ada juga nih sekarang kan ada media. Ya. Tahfidz ya. Tahfidz ada. Tahfidz Al-Quran. Ya. Ada speaking English. Oh, ada. Iya. Pokoknya banyak yang di luar program di situ. Ekstrakurikuler lah. Ya, seperti Mobile Living. Nah, Mobile Living. Media juga tahfidz dan juga kursus bahasa Inggris. Itu kan yang hari Minggu itu kursus. Iya, ada juga hari Minggu kursus hot. Oh, kursus hot ya. Hot. Kaligrafi seperti kaligrafi. Ya, semacam kaligrafi ada juga. Nah, pokoknya anak-anak ini digembleng semaksimal mungkin. Nah, kalau anak-anak sekarang kan semuanya serba digital, Ustaz. Ya, digital ya. Bagaimana sampean maksudnya mengatasi segala hal yang berhubungan dengan digitalisasi, baik itu dari program Kemenak ataupun data-data santri dan lain halnya, bagaimana sampean mengatasi hal tersebut? Untuk keatasannya? Ya maksudnya di sini itu apakah sudah dari segi fasilitas, dari segi tenaga yang untuk mengelola itu apakah sudah memadai atau masih menggunakan jasa dari orang luar atau bagaimana itu? Kalau masalah itu ya karena masih orang luar masih belum paham. Ya saya sendiri dengan sampian ini sudah yang tok pahanya. Yang saya tok patoen. Nah, masalah digital kan yang masih minim. Kalau di sini ya masalah untuk komputer atau masalah online itu kan masih butuh kader. Ya, makanya saya ingin dari siswi sini ingin jadi kader pengganti. Tak mungkin saya di sini tuh standby terus di sini. Ya kan pasti ada masanya. Takutnya nanti sakit bisa jadi ada gantinya atau saya odur bagaimana. Sampai nantinya takutnya sibuk, tambah sibuk kan pasti begitu. Harus cari kader. Tentunya ya kita berbicara tentang era digital pada sekarang ini. Pastinya kan itu ada dampak negatifnya bagi santri itu. Ya kalau dipegang orang yang salah ya tetap ada dampak negatifnya. Kalau dipegang orang yang benar ya tetap positifnya. Nah, sekarang bagaimana cara lembaga untuk menanggulangi hal tersebut? Anak-anak ya masalah digital ya. Ya. Kalau di luar lokasi sini ya mungkin cuma arahan saja ya. Karena saya tidak bisa mantau ke rumah. Ya kalau sudah di rumah ya memang itu kalau di luar masing-masing. Kalau masuk dalam lokasi itu dilarang semuanya. Tidak boleh pakai pegang HP. Berarti ketika kegiatan baik itu sekolah, walaupun santai nggak boleh. Waktu libur, malam itu full day tak boleh. Kalau siang itu formal boleh. Kalau formal boleh karena memang formal sangat membutuhkan untuk online. Ya. Memang. Karena referensi itu banyak di online kalau formal. Diperbolehkan kalau formal. Kalau selain itu nggak boleh. Ya. Walaupun dalam masa kegiatan, di luar kegiatan juga nggak boleh. Nah sekarang kan kita sudah memiliki berbagai kegiatan, berbagai keunggulan lah yang ada hal meskipun sedikit bisa dianggap promosi lah keluar ya. Ya. Kita kan berbicara ke depan. Ke depannya itu harapan sampian atau yang menjadi visi misi sampian ke depannya untuk pesantren ini apa itu? Yang tentunya ingin mencetak santri yang berkualitas, yang bermoral, dan orang yang taat pada orang tua dan guru. Itu saja. Yang berkualitasnya itu banyak. Di antaranya kualitas dari segi dirinya mampu menanggulangi
mampu mengemban ilmu sebaik-baiknya dan menjadi generasi muda yang akan datangnya. Menjadi penerus ya kan. Penerus. Ada istilah kan mengatakan subhanal yaum rijalul ghad kan gitu. Dan rencananya ingin mencetak santri, atau walaupun di sini tuh di luar lingkup yang masih pesantren, dikatakan pesantren karena masih minim, pesantren kecil lah. Ya. Inginnya tidak kalah dengan pesantren yang besar begitu. Dalam segi kualitas tentunya. Inginnya ya. Seperti itu. Ya tentu itu. Nah sekarang maksudnya dari program lah, apakah ada satu program atau beberapa program ke depannya yang belum sampean terlaksana ya? Belum terlaksana atau menjadi rencana ke depannya untuk program itu? Kalau sekarang program itu sudah ada semua, tapi masih belum ada program yang baru. Cuma ini masalah yang menjadi menjadi tergiurnya wali murid menjadi penarik menjadi penarik santri atau anak. Sekiranya di sini itu bukan menjadi santri yang klasik, juga ingin menjadi santri yang milenial dan modern. Ya tentunya itu Ustaz. Makanya saya sini ingin mencetak anak sekiranya bisa menguasai bahasa Inggris. Oh, berarti sekarang ini kan sudah zamannya gitu ya. Iya. Jadi kita tidak hanya menggunakan metode yang klasik, yang klasikal, tentunya juga harus ada program yang bisa digunakan generasi di masa sekarang. Tentunya ini kan serba digital sekarang. Serba digital dan juga mungkin sudah zamannya tidak sama dengan dulu tentunya. Harus disesuaikan dari segi kurikulum dan kegiatan tentunya ya. Tapi masalah kitab enggak, di sini tetap diutamakan. Oh kalau kitab ya. Karena memang kitab menjadi inti jadi pokok. Di sini memang inti pokok kitab. Setiap hari, pagi, sore ya kitab ini sekarang ini anak-anak. Nah, itu tadi Ustadz sampean kan menjelaskan bahwasanya di sini ada program ekstra yang berupa tahfidz, tahfidz Al-Qur'an. Nah, dari penjelasan sampean itu kan itu kan saya lihat sudah full kegiatan dari pagi sampai pagi lagi, itu sudah full kegiatannya. Nah, tahfidz itu bagaimana? Kapan itu ketika untuk melaksanakan atau menjalankan program tahfidz tersebut? Ya, memang untuk tahfidz sebenarnya untuk waktu memang dulu sempat dimusyawarahkan. Mau diletakkan di mana kalau waktu untuk karena kegiatan sudah full kayaknya. Apalagi bagi para asatidz. Makanya inisiatif dari para asatidz semuanya itu mengambil 1 hari full untuk tahfidz. 1 hari dari Kamis. Oh, setiap hari Kamis full. Ini memang full tahfidz dan setiap harinya itu ada tahfidz juga cuma 15 menit. 15 menit harus ada tahfidz. Sebenarnya setoran atau mengulang. Dan untuk tahfidz di sini itu tidak terlalu ditekan ya. Di sini karena bukan yang menjadi sasaran di sini itu bukan tahfidznya, tapi bacaan kitabnya. Bacaan kitabnya yang diobok-obok di sini bacaan kitab. Ya kan maksudnya tahfidz itu hanya sebagai program tambahan atau program ekstra yang tidak mengurangi dari kegiatan yang utama tentunya. Iya tetap. Tapi enggak menyampingkan tahfidz juga. Alhamdulillah anak-anak jebol banyak yang sudah hafal 3 juz, sudah hafal 3 juz. Kan sini batasannya itu enggak boleh lebih dari 3 juz, takutnya nanti kurang maksimal dalam segi kitabnya. Karena tidak mungkin kalau kita mencetak anak sekaligus tahfidz dan bacaan kitabnya, ada materi-materi yang lain itu dirangkul semua. Kalau anaknya enggak jenius, enggak mungkin. Iya tentunya. Iya. Makanya kalau untuk tahfidz di sini itu maksimalnya 3 juz, nggak boleh lebih dari. Nggak boleh. Nanti lebih cuma surat pendek, surat namanya di sini surat ketok lah. Surat 7 itu terakhir. Ya setidaknya kan
kita bayangkan saja Ustadz, ini kan di sini di samping itu bukan pesantren ya, bukan sebuah pondok pesantren di mana santrinya itu tidak menetap, dan juga saking banyaknya aktivitas, tapi masih bisa menjalankan yang namanya tahfidz itu cukup sulit termasuk ya. Biasa bertahap lah. Bertahap dari sedikit demi sedikit. Pertamanya begini, untuk tahfidz ini memang berapa kali ya, perkiraan berkali-kali untuk tahfidz programnya, sistemnya itu. Iya, karena nggak punya waktu untuk tahfidz. Bagaimana begini, dirubah lagi. Bagaimana begini, ya tentunya pasti ketika ada sesuatu yang kurang, ada perbaikan, ada. Alhamdulillah sekarang sudah menemui tepat untuk program tahfidz. Misalnya harus begini sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah kalau yang itu tadi ekstrakurikuler berupa Jam'iyah Al-Mubalighin itu. Iya, Jam'iyah Al-Mubalighin. Itu kapan waktunya itu? Untuk Jam'iyatul Mubalighin ya mungkin Sampian sudah tahu sendiri. Sampian itu kan ketua. Ya, karena Sampian ini sebagai program acara ya, enggak apa-apa. Kan saya moderator. Ya moderator ya. Ya harus ya. Tanyakan biar pemirsa sudah biar tahu. Kalau untuk Mubalighin itu kan hari Selasa. Hari Selasa siang berarti. 2 minggu satu kali, 2 minggu satu. Itu siang apa malam itu? Malam. Malam, berarti malam Selasanya. Iya, malam Selasanya 2 minggu satu kali untuk Mubalighin. Itu hanya fokus di pelatihan pidato atau bagaimana? Ada pelatihan pidatonya juga ada prakteknya. Ada praktek ya, gitu. Cuma mengatasnamakan Mubalighin tetap, bukan praktek. Karena banyakan Mubalighinnya daripada praktek. Ya enggak Ustaz, dengan adanya Sampian membentuk Jam'iyah itu, Jam'iyah Mubalighin ini, tentunya kan ada satu titik fokus tujuan ke depannya. Kenapa kok Sampian mau membuat satu program, itu kan pasti sudah dipikir, oh ini tujuannya untuk ini. Itu. Karena saya berinisiatif seperti itu, karena anak-anak di sini itu masih di lingkungan di sini itu masih minim bakat-bakat yang memang perlu dibutuhkan di masyarakat, seperti halnya MC atau yang sebagai apa lagi Mubalighin seperti protokol ya, yang MC atau yang menjadi sambutan, pemasrahan, penerimaan, sambutan itu di sini masih minim. Makanya saya berinisiatif ingin mengadakan Mubalighin. Mungkin dari situ ada anak-anak yang jadi generasi. Atau ya mungkin paling tidak kan gini Ustaz, dengan adanya program ini ya, dengan adanya program Jam'iyah kan melatih mental ya. Ya, diantaranya itu melatih mental. Ya, diantaranya. Kalau melatih mental itu sudah pastilah. Dalam itu kan tujuan utamanya ya itu nanti ingin mencetak generasi santri, bukannya hanya bakat dari kitab saja, juga bakat dari yang itunya. Nah kalau kita kan sudah membahas tentang kurikulum di lembaga diniyah atau lembaga non formal ya. Nah sekarang saya ingin tahu lah dari program yang di formal itu, dari TK, SMP dan MA-nya itu seperti apa programnya? Maksudnya sistem belajarnya, tenaga yang mengajar bagaimana itu Ustaz? Maksudnya jam mulai belajarnya itu jam berapa itu kira-kira? Untuk formal. Ya, untuk formal. Ya kalau formal itu ada yang jam 7.30, ada yang jam 70. 7.00. Nah, itu kan ada TK ya Ustaz? Ada TK. TK apa PAUD di sini? Di sini TK. TK ya. Iya memang di bawah naungan PAUD. PAUD ya. itu kan semuanya KB, TK, apalagi. Kan ada RA itu juga biasanya. RA nggak masuk. Oh lain ya. RA itu ke depan. Oh berarti ini jalur dari dinas Dapodik ya. Dapodik ya. Nah, itu kalau ya kita berbicara tentang TK ya, tentunya berbeda cara sistem memberikan pelajaran. Itu kan anak di bawah umur tentunya itu. Iya. Ya harus kita menanggulangi dan berinisiatif, apalagi anak-anak yang masih dini, bagaimana sekiranya anak tidak jenuh, bagaimana anak tetap bisa ditanggulangi untuk belajar ya
dikasih mainan, juga dikasih nyanyi-nyanyian, ada gerak-gerakan begitu. Pasti Nggak harus pelajaran terus. Enggak, maksudnya yang menjadi tenaga pengajar itu pastinya kan harus memiliki skill khusus ini. Karena ya jujur saja Ustadz, kalau saya sendiri memang sulit untuk mengendalikan emosi. Ya. Kalau terjun langsung ketika siapa saja, kalau sudah terjun, insya Allah pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Siapa saja. Orang-orang yang masih saya tidak sanggup karena dia masih belum terjun. Iya. Karena kalau sudah terjun sendiri pasti bisa. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, karena bisa berinisiatif. Oh, anak-anak mau dijadikan. Oh, begini. Pasti nanti ada pemikiran-pemikiran anak-anak sekiranya sekiranya anak gak jenuh, bagaimana bisa anak-anak tetap ceria itu. Apalagi sekarang itu kurikulumnya kurikulum merdeka. Ya kan tergantung dari pendidiknya. Pendidik berarti. Yang penting bisa mengenal ilmu dan bisa mengenal lingkungan. Pokoknya semua yang ada di sekolah. Ya, maksud saya kan gini juga. Apa saja maksudnya yang diajarkan kalau untuk TK itu? Kalau di sini ya banyak lah. Karena kalau masalah TK PAUD itu tergantung dari lembaganya ya. Berbeda-beda. Tak harus instruksi dari atas, enggak. Kalau saya sendiri di sini ada juga baca-bacaannya ada. Tapi saya target memang sekiranya keluar dari sini mau ke SD sekiranya tahu baca. Minimal ya, minimal. Bukan minimal, memang harus menjadi target. Target gitu. Memang target utama seperti itu. Oh iya. Dan juga itu kalau yang SMP, tadi sudah TK. Yang SMP? Kalau yang SMP ya seperti biasa lah, karena memang ada materinya. Tapi saya ingin SMP di sini ada yang unggul dari segi mata pelajaran salah satunya. Makanya saya berinisiatif untuk di SMP di sini sekiranya anak-anak itu minimal itu bisa apa ya? Bisa berbicara bahasa Inggris. Speaking English. Itu memang target saya itu. Minimal toh walaupun tidak bisa semuanya, ada generasi, ada pencetus untuk bisa berbahasa Inggris. Ini memang itu. Ingin menjadi penarik. Ya, dari sekian banyak apa yang telah sampean sampaikan tentang lembaga di sini tentunya sangat menurut kami menurut kami banyak sekali hal-hal yang mungkin masih belum terkupas dengan tuntas. Namun tentunya nanti kita akan berjumpa lagi di lain waktu untuk membahas beberapa materi lagi. Terima kasih banyak Ustadz Nanang Qasim atas waktu dan insight-nya. Obrolan hari ini semoga bisa membuka wawasan semua tentang pentingnya peran sebuah pesantren dalam membentuk masa depan bangsa tentunya. Dan kita sudah mengetahui meskipun tidak begitu detail tentunya karena keterbatasan waktu untuk kita berjumpa. Tapi kita sudah tahu apa saja yang ada di lembaga Hidayatul Muqtadiin, baik itu dari program, dari fasilitas, dari sistem. Nah, itu kita sudah ada gambaran tentunya. Dan kedepannya kita juga akan membahas beberapa hal yang mungkin nanti bisa berhubungan dengan lembaga ataupun di luar hal tersebut yang sekiranya ada sebuah hal yang mungkin menjadi penarik bagi pembahasan kita ke depannya. Bagi untuk para audiens sekalian, jangan lupa di-share podcast ini, follow kami di akun Al-Hidayah Media tentunya di Facebook, TikTok, dan juga di YouTube ataupun Instagram. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita akan berjumpa lagi, bertemu lagi tentunya dengan materi yang berbeda. Itu nantinya kita akan mendatangkan narasumber dari luar lokasi tentunya. Terima kasih Ustadz. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.